Waktu mereka mau duduk, tiba-tiba magicom itu tuh jatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah cerita ke-17 di channel Horror Voice. Dan gue buat video ini di hari yang sama, cuman berselang 1 jam dari gue buat video yang ke-16. Ya karena mungkin nanti malam gue repot ya, jadi kayaknya nggak sempet gue buat cerita. Gue bercerita untuk kawan-kawan semua. Gue akan bawa ini santai. Sebentar lagi, ya mungkin 1 jam dari sekarang udah subuh ya. Jadi ini mau mendekati subuh. Pengalaman horor ini gue dapat itu waktu gue itu sama temen gue namanya Dima sama si Nopal ini tuh ngontrak di salah satu perumahan yang alhamdulillah sekarang perumahan itu udah kebeli ya, sama gue udah kebeli dan udah jadi milik gue. Dulu masih ngontrak. Kejadiannya mungkin 2 tahun yang lalu, waktu tuh baru-barunya mahasiswa ya, jadi masih mahasiswa baru dan kita bertiga itu ngontrak di rumah itu. Rumah ini tuh adalah rumah yang ada di kawasan perumahan, dan sebut aja nama perumahannya adalah Cepin ya, Cepin di daerah Bantul situ. 1 bulan 2 bulan itu ya nggak ada kejadian-kejadian aneh, tapi masuk di bulan ketiga itu ada kejadian aneh. Itu jadi ceritanya itu suatu malam gue itu ada di perumahan sendiri. Jadi Dimas sama Sinopal ini pergi untuk biliar sama teman-teman kampusnya ya. Jadi gue sendiri di perumahan, di kamar gue, dan jam itu tuh mungkin sekitaran jam 12 atau jam 1 ya, pokoknya udah tengah malam. Itu pintu depan rumah itu ada yang mengetuk ya, dan mengetuknya itu ya biasa, tok 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 tok. Terus gue bilang, "Pal, Dim, pintu rumah itu nggak gue kunci, buka aja. Tadi udah dibilangin, kenapa sih?" Kayak gitu. Dan setelah gue bilang itu, selang mungkin 2 menit kayak gitu, ketukan itu kan berhenti ya. Selang 2 menit ketukan itu ngetok lagi, tok 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 gitu. Aduh, gimana sih, udah dibilangin gak dikunci kok. Yaudah, gue bukain. Gue keluar dari kamar menuju ruang tamu dan membuka pintu itu. Dan waktu gue buka pintu, sudah dibilang, gue bilang kayak gitu, sudah dibilang sambil buka pintu, dan gue bilang itu terhenti karena yang gue lihat itu nggak ada orang sama sekali. Gue celingak-celinguk, terus gue mikir, oh iya ya, kalaupun ada orang, adapun Dimas sama Sinopal, kenapa gue nggak mikir nggak ada suara motornya? Nggak mungkin dorong motor kan. Terus nggak mungkin juga pagar itu, nggak, kan ada pagar ya di depan. Jadi perumahan tuh biasanya ada pagar gitu kan, nggak dibuka pagarnya. Kenapa ada yang ngetuk pintu seperti itu? Dan waktu itu gue
aduh mungkin gue kecapean lah, masih mikir ya positif lah seperti itu. Gue tutup pintunya, gue balik ke kamar, dan mungkin selang setengah jam ya, itu sekitaran jam 1:30 itu tuh si Nopal sama si Dima itu pulang, dan dengan keadaan motor yang ya motor nyala, terus ada suara dua orang bicara gitu, buka gerbang, buka pintu perumahan. Dan ceritanya itu belum gue bilang ke si Nopal ataupun si Dima, karena gue takut ya mereka ketakutan kayak gitu. Dan selang beberapa hari itu aman-aman aja sih, maksudnya kayak nggak ada yang aneh-aneh. Dan ada satu malam itu sekitaran setelah Isya ya, mungkin jam 8 ataupun jam 9 ya, gue agak lupa sih tepatnya jam berapa. Gue itu tinggal berdua sama si Nopal, karena Dima itu kayak ada tugas dan harus diselesaikan malam itu juga ya. Jadi si Dima ini tuh ke kontrakannya temennya kalau nggak salah. Nah gue sama si Nopal ini di rumah di perumahan itu, dan gue masuk ke kamarnya si Nopal dan gue cerita pengalaman gue yang beberapa hari gue rasain itu, yang diketuk tapi nggak ada orangnya. Gue cerita ke si Nopal karena ya daripada si Dima mungkin lebih berani si Nopal, karena gue kan orang itu kalau nggak sharing itu kan rasanya kayak ada yang ganjel kayak gitu. Gue cerita lah, dan setelah gue cerita, Nopal juga itu cerita beberapa hari yang lalu ya, mungkin 1 hari atau 2 hari itu si Nopal ini kan sendirian di rumah, dan gue itu sedang pulang ke rumah orang tua gue di Gunung Kidul. Jadi si Nopal ini cuma sendiri, dan si Dima pun ya kemarin tuh ya juga sibuk dengan tugas perkuliahannya, dan Nopal ini sendiri. Dan sekitaran jam 9 ini si Nopal itu tuh cerita dia itu kaget karena meteran listrik di perumahan gue ini tuh tiba-tiba itu mati gitu. Dan matinya itu bukan giliran dari PLN, akan tapi ya cuma rumah gue. Dan si Nopal pun kan masih mikir, wah mungkin ada yang konslet ya gitu kan, mati truk, wah ada yang konslet nih seperti itu. Terus Nopal keluar, terus ngidupin meterannya seperti itu, dan dicek semuanya itu kan udah hidup posisinya kan. Kalau ada yang konslet otomatis kan off lagi ya, itu nggak ada yang konslet lah. Dan Nopal juga mikir itu kan pemakaian listriknya itu nggak besar-besar amat, karena cuman lampu satu rumah itu, dan Nopal tuh cuman ya ngecas laptopnya sama tes handphone. Dan gue juga nggak ada di situ, karena kalau gue ada di situ kadang-kadang gue ke atas itu ya. Jadi perumahan itu ada lantai 2-nya, di lantai 2 itu gue kasih ampli, kasih alat-alat musik gue, gitar kayak gitu kan. Ya itu makan listrik yang banyak, dan malam itu Nopal tuh cuma sendirian dan nggak makan listrik banyak. Nopal pun masih mikir positif lah, mungkin apalah, gak ada yang aneh-aneh seperti itu. Nah, dan waktu Nopal cerita itu Nopal tuh cerita ya jam segini lah kira-kira itu listriknya tuh mati kayak gitu. Nah, selang beberapa detik dari si Nopal ini berhenti dari cerita pengalaman dia ya, matinya itu jam segini, dan mungkin dalam hitungan detik, mungkin 10 detik atau 7 detik itu listrik itu ya mati. Dan gue ada di situ, listrik mati, cekrek, mati. Terus si Nopal bilang, tuh kan gue kemarin tuh jam segini kayak gitu.
Terus gue kan mikirnya kan masih ya positif lah, gue kemarin kan nggak kayak gini kayak gitu. Terus gue sama si Nopal bawa center apa dari handphone itu, flashnya itu dibuat untuk nyenterin ya. Terus gue ke ke luar dan gue nge-onin si meteran itu. Gue sama Nopal masuk lagi dan gue itu tuh nge-game ya, maksudnya main game HP ya. Itu sampai ya mungkin larut malam, sampai sekitar jam 12:30 malam. Dan waktu asik-asiknya kita itu nge-game, dan bener aja listrik itu tuh off lagi. Aduh, lagi nge-game gimana Pal? Gantian kamu yang onin lah, gue tunggu di sini gitu. Dan si Nopal keluar dan Nopal mengubah dari off ke on gitu, dan listrik itu nggak nyala. Dan Nopal tuh dari luar, di depan rumah ya, dari luar rumah itu, rumah perumahan itu, Nopal bilang, Al, nggak nyala, orang udah pikir nggak nyala. Dan gue kan, wah masa sih nggak nyala. Gue keluar emang di meteran itu posisi on. Dan gue kan ngecek lagi ke bagian balik tembok ya. Jadi di meteran ini kan ada tembok, ditempelin tembok, dan di balik tembok ini kan di ruang tamu itu kayak ada, kalau kawan-kawan tahu semua itu ada kayak satu kotak hitam gitu, dan ada kayak tabung yang tertancap di situ, dan itu ada sikringnya. Dan itu di sikring itu kayak ada tombol yang satu besar satu kecil. Nah gue cek di situ dan gue lihat sikringnya itu on off-nya itu semuanya itu off semua. Dan gue mikir sama si Nopal juga, ini kalau konslet nggak mungkin gini. Ini kan sikringnya juga baru kemarin lu beli, kok bisa gini ya, kayak gitu. Dan gue sama si Nopal onin itu sih yang tombol besar itu, dan listrik nyala seperti itu. Dan kejadian itu ya buat kita berdua takut ya. Mungkin gue sama Nopal tuh mikirnya mungkin ada ya jin penghuni di perumahan ini, tapi jin ini tuh bermaksudnya mungkin kita lupa waktu gitu kan, sampai larut malam masih ngegame dan kita teriak-teriak karena keasikan game, dan listriknya dinyalain mungkin suruh tidur. Itu mungkin mikir gue sama Nopal tuh cuman kayak gitu, sederhana seperti itu. Dan dari kejadian itu selang 1 bulan itu kan banyak ya, jadi gue kan sering main musik, gitaran, terus main piano, dan ada lomba di salah satu fakultas gue itu, ada lomba seni musik. Nah teman-teman gue ini tuh 2 orang ya, namanya tuh Firman sama satu lagi Reza, itu main ke perumahan gue karena mau latihan musik ya. Karena alhamdulillah alat-alat musik di perumahan itu ya komplit lah, kecuali perkusi, drum kayak gitu, jadi bisa latihan. Nah itu tuh si Reza ini tuh orang itu sedikit tahu ya, mungkin bisa merasakan seperti itu. Dan Reza ini pun bilang ke gue, Al, di sini tuh ada penunggunya, tapi penunggunya itu baik. Penunggunya itu sosok perempuan, itu suka berdiam diri tuh di tangga. Kita mau masuk ke sini kan lewat tangga, nah suka di situ dan sering jalan-jalan, jadi dari tangga terus masuk ke ruang tamu, terus ke dapur. Nah oh iya gue lupa, di dapur perumahan gue itu ada sumur, jadi kayak mungkin sumur yang dibangun itu ya dibangun pertama waktu perumahan itu tuh pertama kali dibangun, jadi udah lama. Nah,
itu suka berdiam diri itu rumahnya itu di sumur, tapi kadang-kadang suka nongkrongnya di tangga dan ya cuman bolak-balik kayak seperti itu. Dia tuh nggak ganggu, cuman dari penerawangan gue ya, Riza cerita ini tuh dia itu kadang-kadang tuh suka nggak jahil tapi suka mengingatkan kalau udah waktunya tidur ataupun pokoknya itu untuk hal-hal baik ya, itu tuh memang suka kayak ada disentil gitu, ada kayak kayak contohnya gue yang game sama si Nopal sampai teriak-teriak itu listrik itu dimatiin kayak gitu. Jadi kayak sekedar mengingatkan ya, sedang nyentil gitu, nyentil, jadi kayak ngingetin itu dengan cara seperti itu. Dan gue sama si Nopal kan kontrak itu sekitaran ya 1 tahun ya, 1 tahun itu ya cuman kejadian-kejadian seperti itu, kejadian kecil. Dan gue sama Nopal Dima itu alhamdulillah belum pernah ditunjukkan sosok perempuan itu. Dan ada satu cerita lagi, kita bertiga kan kontrak di perumahan itu sebelum keluarga gue itu beli perumahan itu ya, itu kan 1 tahun. Setelah habis kontrak, Nopal sama Dima itu pergi cari kontrakan yang di dekat kampusnya. Jadi kontrakan gue dulu itu ya masih berjarak sama kampusnya Dima sama si Nopal itu masih berjarak mungkin sekitaran 3 kilo ya. Jadi mereka itu mungkin rasa lelah ataupun ya capek lah, harus wirawiri kalau berangkat kampus. Mereka carilah yang lebih dekat dari kampus kayak gitu. Dan gue kan tadinya mau memperpanjang kontrak ya, kontrak di perumahan itu, tapi gue sendiri dan pemilik dari kontrakan tersebut itu nawarin ke gue kalau perumahan itu kalau mau dibeli dengan harga ya pasarannya. Dan gue bilang ke orang tua perumahan ini jual, kalau minat ya dibeli aja begitu, karena gue kan ya lebih lebih membutuhkan lah daripada gue cari kosan ataupun kontrakan ya mungkin rumah sendiri enak. Dan alhamdulillah kebeli. Dan selang mungkin beberapa bulan dari pembelian rumah tersebut itu kan tepat 1 tahun yang lalu itu ada fenomena COVID-19 ya. Jadi lockdown, universitas lockdown, perkuliahan, persekolahan semuanya kan lockdown. Dan gue pulang ke perumahan orang tua gue ya, ke rumah orang tua gue di Gunung Kidul ini. Gue waktu lockdown itu sekitar mungkin berapa bulan ya, 6 bulan atau 4 bulan. Gue kan juga perkuliahan juga kan daring ya, jadi online. Dan itu puasa, dan setelah lebaran itu gue itu ngerasa kayak sendirian gitu loh, sendirian di perumahan. Gue udah balik ke perumahan tapi gue kayak sendirian gitu loh. Dan gue mau cari temen, siapa yang mau nemenin gue gitu, tapi suruh kontrak ke gue gitu. Jadi ada kan di situ ada 1 kamar yang gue pakai, terus ada 2 kamar yang itu kosong. Nah, gue cari 2 orang untuk ngisi kamar kosong itu buat temenin gue. Dan ada temen TK gue ya, jadi masih tetanggaan di rumah orang tua gue. Dan gue tawarin karena dia ini tuh kerja di sekitaran pabrik di perumahan gue ini, seperti itu. Gue tawarin, dia mau. Dan dia mau tapi harus yang ngelihat kamarnya, ngelihat rumahnya gimana dan lokasinya di mana. Terus gue Sherlock lah perumahan itu. Gue tungguin sama situ. Dan mereka berdua ini tuh datang dengan niat mau lihat kondisi rumah, kondisi perumahan seperti itu. Dan waktu mereka sampai kan gue nungguin di ruang tamu ya. Itu mereka berdua ini waktu masuk itu belum duduk tapi gue udah persilahan duduk ya. Udah duduk dulu kayak gitu. Waktu mereka itu mau duduk, udah ya siap mau duduk.
Jadi di atas sumur itu kan, sumurnya ditutup pakai semen ya, semen yang bisa dibuka gitu. Jadi kayak ada semen yang untuk nutupin, dan di situ itu di tengah-tengah semen itu gue ingat gue itu nyimpen kardus yang isinya itu magicom, alat pemasak nasi di situ, dan itu di tengah-tengah. Waktu mereka mau duduk, tiba-tiba magicom itu tuh jatuh. Dan kalau tikus, kecoa atau apapun itu nggak mungkin bisa ngangkat barang yang itu tuh ya kategorinya berat ya. Magicom yang ukurannya besar ya, bukannya kecil. Dan itu posisinya di tengah-tengah sumur itu, di tengah-tengah tutup sumur itu, jatuh. Terus gue bilang, aduh, gue itu ya, gue nggak mikir takut wah si mbak ini nih mungkin atau siapalah itu. Gue nggak mikir itu. Gue takutnya cuman mereka berduanya mau ngontrak, mau ngekos ini, takut karena kejadian itu. Dan gue lihat raut muka dua orang ini tuh kayak pucat gitu loh, masa kayak takut gitu. Terus aku aduh seperti itu, dan gue ke belakang ke arah dapur itu, dan gue juga pamitan, bentar ya, kayaknya ada yang tadi gue naruh barangnya kayaknya ke pinggiran ya, terlalu pinggir jadi jatuh kayak gitu. Oh iya ya Al ya gitu. Dan gue ngambil itu si magicom dan gue kasihin di atas sumur itu. Dan gue agak bicara ya, agak bilang tapi dengan lirih, siapapun yang ada di sini tolong, ini ada kawan-kawan gue yang mau ikut di sini, kalian yang mungkin gak kelihatan ataupun siapapun kalian yang ada di sini, tolong saling jaga tempat ini. Kita hidup berdampingan kan, tapi jangan saling mengganggu, seperti itu. Gue bilang seperti itu dengan ya lirih biar mereka berdua itu nggak denger ya. Dan setelah gue nempatin itu, gue balik lagi ngobrol sama mereka ngelihat kondisi kamar, kondisi rumah, kondisi lingkungan rumah. Gue ceritain apa seperti itu. Gue jelasin rumahnya ini gini seperti itu. Dan alhamdulillah mereka jadi untuk ambil kontrak 1 bulan, dan alhamdulillahnya masih berjalan sampai sekarang, seperti itu. Mungkin ceritanya nggak terlalu horor, nggak terlalu mengerikan, tapi ya baguslah untuk gue ceritain di sini, karena ya jin-jin itu mungkin ya ada di sekitaran kita, dan ya kita hidup itu berdampingan. Kita yang penting kita nggak saling ganggu ya, seperti itu, tapi saling menjaga, seperti itu. Kalau gue ya, ini menurut pendapat gue, mohon maaf kalau beda dengan pendapat kalian semua. Jadi seumpama ada 1 jin, 2 atau 3 yang ada di sekitaran kita, di rumah kita, ya lebih baiknya tuh saling menjaga, jangan saling mengganggu, seperti itu. Gue berharap seperti itu sih. Jadi saling menjaga satu tempat yang sama, kita hidup berdampingan, seperti itu. Dan jangan lupa kawan-kawan semua untuk melakukan beberapa hal, melakukan suatu hal tuh jangan lupa diiringi dengan doa. Pokoknya kita harus minta perlindungan dengan Tuhan, seperti itu. Terima kasih kawan-kawan semua yang udah mau nonton, dengerin cerita dari gue ini. Mohon maaf apabila ada yang salah-salah dari gue bercerita, gue mohon maaf. Dan cukup sekian, gue tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.